Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan di bulan misi ini yang saya beri judul Life Group Impacts the World. KKA memberi dampak bagi dunia. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini saya berpikir kira-kira apa yang Tuhan berbicara tentang misi. Misi itu ada dua dampak. Yang pertama misi ke dalam yaitu untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja. Sehingga orang percaya yang ada di dalam gereja bertumbuh menjadi orang dewasa di dalam Kristus. Sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, mereka melakukan misi keluar dan memberi dampak keluar, memberi dampak bagi orang lain di luar gereja, memberi dampak bagi dunia. Dan ketika saya berpikir ini, saya datang kepada satu bagian firman Tuhan yang saya yakin ini satu program yang dilakukan oleh gereja mula-mula dan berhasil untuk menambah jiwa dan kita juga kalau melakukannya pasti akan memberi dampak yang besar. Mari membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah kisah gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, gereja mula-mula lahir ketika 120 orang berdoa di loteng Yerusalem menanti baptisan Roh Kudus. 120 orang dan ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka menjadi murid Kristus yang luar biasa memberitakan Injil. Sehingga di pasal berikutnya, Bapak Ibu nanti bisa cek di rumah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31, setelah mengalami baptisan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan di ayat ini berkata 3.000 orang datang dan percaya kepada Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dua pasal berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, waktu Petrus dan Yohanes berdoa buat orang lumpuh di depan bait Allah, mujizat terjadi, orang lumpuh ini bangun. Alkitab berkata jumlah orang percaya bertambah hari itu menjadi kira-kira 5.000 jiwa. Dan kemudian di pasal 6 ayat yang ke-7 Kisah Para Rasul berkata jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Mereka sudah sulit menghitung karena tiap-tiap hari datang orang bertambah-tambah ke dalam tubuh Kristus, ke dalam gereja dan percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula sehingga mereka memberi dampak yang besar bagi dunia pada masa itu. Yang pertama dari ayat yang kita baca, gereja mula-mula itu setiap hari berkumpul di rumah-rumah bertekun dalam firman. Ayat yang barusan kita baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran Tuhan Yesus yang diteruskan oleh rasul-rasul kepada pengikut-pengikutnya. Jadi mereka mengajarkan ajaran Yesus. Kalau boleh dalam bahasa kita berarti mereka bertekun belajar firman Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Amplifier Translation bilang, they were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles. Kata instruction artinya berarti practical things. Artinya mereka gak cuma kumpul belajar firman dan ajaran Yesus sebagai pengetahuan, sebagai informasi. Tetapi mereka bertekun belajar firman untuk melakukan
mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Dan itulah yang membangun gereja Tuhan pada waktu itu bertumbuh dengan pesat karena murid-murid Kristus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah dan tidak pernah layu setiap musim. Orang yang belajar firman dan melakukannya seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Angin, badai, banjir datang tetapi dia tidak akan hancur, tetap kokoh dan goyah. Begitu powerfulnya firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam gereja mula-mula, mereka bertumbuh semakin dewasa menjadi murid Kristus yang berkomitmen karena mereka bertekun dalam mempelajari firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, selain mereka bertekun dalam firman, ayat ini tadi yang kita baca berkata mereka bertekun dalam persekutuan dan berkumpul untuk memecahkan roti. Kata persekutuan di sini yaitu koinonia. Artinya persekutuan atau fellowship yang disengaja untuk berbagi hidup satu dengan yang lain. Persekutuan yang dibangun secara intensional untuk boleh berbagi, kenal satu dengan yang lain. Ini bukan persekutuan ya, kalau cuma ketemu, oh terima kasih udah datang hari ini, bye-bye. Oh sampai ketemu minggu depan, bye-bye. Itu bukan persekutuan. Ini mereka benar-benar kumpul untuk berbagi hidup, saling membangun, saling menopang sehingga dalam persekutuan orang percaya pada waktu itu yang lemah mendapat kekuatan dari yang kuat. Yang kuat menopang yang lemah. Yang berlebihan mensupport yang berkekurangan. Sehingga mereka mengalami kasih persaudaraan yang kuat di dalam persekutuan. Yang dibangun dengan sengaja. Dan Alkitab berkata dalam persekutuan ini mereka juga memecahkan roti dan makan bersama. Artinya sebenarnya simpel, itu perjamuan kasih. Jadi mereka bawa makanan masing-masing kemudian makan bareng, sharing makanannya dalam persekutuan. Tapi makan bareng dalam persekutuan itu powerful. Karena itu merujuk kepada perjamuan terakhir yang Yesus lakukan ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang dibagikan bagi kamu, inilah darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosa. Jadi ketika mereka makan bareng di persekutuan, mereka seperti meyakini Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan karena kita berbagi tubuh dan darah Kristus, kita adalah saudara di dalam Tuhan, kita adalah keluarga Allah. Sehingga persekutuan makan bareng seperti itu membangun iman orang percaya. Karena itu makan bareng dalam persekutuan orang percaya menjadi berkat yang besar. Beda dengan arisan kumpul-kumpul keluarga. Karena Kristus ada di tengah-tengah kita dan kita membangun persaudaraan di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Dan gak cuman itu. Mereka bertekun dalam firman, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka juga bertekun di dalam doa. Gereja mula-mula adalah gereja yang berdoa. Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem dan nantikanlah janji Bapa yaitu Roh Kudus akan datang. Tapi Yesus kan gak bilang nanti hari ke-10 Roh Kudus akan datang. Berarti kan mereka hari ini berdoa belum terjadi. Besok berdoa lagi belum terjadi. Hari ketiga berdoa lagi belum terjadi. Sampai kemudian hari ke-10 mereka mengalami janji Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Artinya mereka benar-benar bertekun di dalam doa. Dan bertekun di dalam doa itu sangat powerful Bapak Ibu. Karena itu menghubungkan kita kepada Sang Sumber Kuasa. Dan ketika bersekutu berdoa bersama-sama kita saling mengingatkan untuk mari bergantung kepada Tuhan Sang Sumber Kuasa. Karena itu bertekun dalam doa bersama membangun iman kita dan menghasilkan orang-orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Kalau ingat Petrus dipenjara karena memberitakan Injil, apa yang dilakukan oleh jemaat yang lain? Mereka kumpul di rumah dan berdoa buat Petrus yang dipenjara sampai mujizat terjadi. Malaikat datang membuka pintu penjara dan melepaskan Petrus dari penjara. Karena doa yang dilakukan oleh jemaat, mereka menjadi gereja yang berdoa. Sehingga kuasa Allah terjadi di dalam gereja mula-mula. Kalau Bapak Ibu lihat,
Jadi gereja mula-mula bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa, itu program utama gereja mula-mula. Apakah gereja kita memiliki program ini? Yes, seperti judul saya, yaitu KKA atau Life Group. Karena kita akan bertumbuh semakin maksimal, dimuridkan semakin efektif di dalam kelompok kecil. Di sini kita merayakan kebaikan Tuhan. Kita bareng-bareng mendeklar keajaiban Tuhan bersama-sama. Tapi kita akan semakin bertumbuh menjadi murid yang dewasa di dalam Kristus ketika kita berkumpul dalam kelompok kecil, belajar firman bareng, bagaimana melakukannya dalam kehidupan, saling memberkati, saling mendoakan, saling mendukung, sehingga kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang perkasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya karena gereja kita memiliki program ini, kita akan melihat keajaiban Tuhan akan terus terjadi. Sehingga gereja kita akan menjadi dampak yang besar. Pastor Joy keliling seluruh Indonesia untuk mengingatkan gereja-gereja di Indonesia. Kita bukan gereja yang punya cell group, tapi kita gereja cell group. Kita bertumbuh di dalam kelompok kecil untuk menjadi murid Kristus yang perkasa. Karena ketika kita menjadi murid Kristus yang kuat dan dewasa, kita akan jadi dampak besar bagi dunia dan menjangkau dunia bagi Yesus. Itu yang terjadi di gereja mula-mula. Dampak dari program gereja mula-mula, semua pengikut Yesus bertumbuh menjadi murid Yesus yang dewasa rohani. Jadi orang yang percaya Yesus hari ini, gabung dalam persekutuan tiap hari, langsung bertumbuh cepat menjadi murid Kristus yang dewasa. Dan semua murid Kristus yang dewasa melayani dan berdampak bagi dunia dengan powerful. Dan itu akan kita alami bersama-sama sehingga kita bisa menjangkau dunia bagi Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat part yang kedua. Setelah mereka dalam persekutuan, bertekun dalam doa, dalam firman dan persekutuan, bertumbuh bareng-bareng menjadi murid Kristus yang luar biasa. Bagaimana sih mereka itu berdampak bagi dunia pada waktu itu sampai tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Gereja mula-mula melayani dan menjangkau dunia dengan urapan dan kuasa. Kalau kita semua bertumbuh jadi murid Kristus yang dewasa di dalam Tuhan, maka setiap pribadi di dalam ruangan ini akan melayani dengan urapan dan kuasa. Ayat 43 berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Orang-orang kagum melihat pelayanan rasul-rasul karena begitu banyak mujizat dan tanda terjadi tiap hari yang membuat orang semakin tertarik untuk ingin kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanda-tanda mujizat. Mereka melayani dengan urapan, mereka melayani dengan kuasa Tuhan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, bukan cuma rasul-rasul yang melayani dengan urapan dan kuasa. Karena semua orang bertumbuh menjadi murid Kristus yang kuat, semua orang melayani dengan urapan dan kuasa. Karena dalam pasal yang ke-6 Kisah Para Rasul, jadi jemaat kan bertambah semakin banyak. Pendetanya semakin sibuk nih karena semakin banyak. Lalu mereka juga punya pelayanan namanya pelayanan meja atau melayani orang miskin, janda-janda dengan membagikan makanan, sembako, pelayanan sosial. Lalu kemudian rasul-rasul bilang, wah kita perlu ada satu tim yang melakukan pelayanan sosial. Supaya rasul-rasul punya cukup waktu untuk berdoa, menyiapkan firman dan pengajaran. Akhirnya dipilihlah tim pelayanan sosial yang pertama di gereja mula-mula, anggotanya 7 orang, ketuanya bernama Stefanus. Jadi mereka ini pelayanannya pelayanan sosial seperti yaitu bagi sembako, mengunjungi orang sakit, mungkin pemakaman, pelayanan sosial yang dilakukan. Tetapi Stefanus, ketua pelayanan sosial dalam pasal 6 ayat 8 dikatakan dia adalah seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa dan mengadakan banyak mujizat dan tanda di antara orang banyak. Bayangin, bukan orang yang melayani di mimbar di panggung,
Dia melayani di belakang layar, dia mungkin gak melayani di hari Minggu, di hari-hari yang lain. Karena dia membagi-bagikan sembako kepada orang miskin dan janda-janda. Tapi orang-orang seperti itu pun melayani dengan urapan dan kuasa dan perform keajaiban dan mujizat Tuhan. Sehingga mereka memberkati orang-orang dan di dunia pada masa itu. Oleh karena kuasa Tuhan, saya percaya Allah ingin pakai kita dengan urapan dan kuasa yang dahsyat. Untuk menjangkau dunia bagi kerajaan Allah. Saat ini kami punya 4 life group. 1 family life group, 2 life group untuk mahasiswa, dan 1 life group untuk young and professional. Saya dan suami saya sebenarnya hanya menangani life group di family. Karena orang yang sudah kami latih dan bimbing mereka sudah bisa menjalankan life group mereka masing-masing. Dan saya suka bilang kepada anak-anak muda ini, kalau ada yang sakit gak usah tunggu Pastor Rika pergi berdoa buat orang sakit. Kalian bisa pergi dengan iman dan confident berdoa karena kuasa dan urapan Yesus yang sama ada di dalam kalian. Di gereja kami banyak orang India dengan background Hindu. Jadi pengaruh spirit masih sangat strong di dalam mereka. Kadang-kadang mereka belum percaya tapi mau datang ke gereja. Sehingga kadang-kadang mungkin setelah dengar nama Yesus mungkin roh-roh yang mereka percaya mulai mengganggu mereka. Udah gak bisa tidur, stres, anxiety dan segala macam. Kalau itu terjadi saya juga bilang sama mereka. Ya saya tentu mau melayani dan berdoa. Tapi gak usah tunggu Pastor Rika berdoa. Kalau anggota life groupmu mengalami itu kamu bisa usir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena urapan dan kuasa yang sama ada di dalam setiap murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah mereka menjadi dampak yang dahsyat dan besar dan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mereka melayani dengan urapan dan kuasa. Yang kedua, dampak gereja mula-mula bagi dunia pada waktu itu, mereka berdampak melalui kasih. Ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Komunitas Kristen adalah komunitas kasih. Gereja mula-mula dikenal sebagai komunitas kasih. Dan mereka bukan cuma saling mengasihi di antara anggota gereja. Mereka mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Mereka mengasihi orang-orang di luar gereja. Kasih dari orang percaya, kasih dari gereja itu begitu kuat. Meluap sampai keluar gereja dan orang merasakannya. Karena ada kasih yang kuat di dalam gereja mula-mula. Mereka saling berkorban, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling berbagi. Oleh karena kasih Kristus ada di tengah-tengah mereka. Itu menjadi ciri khas. Mereka bisa gereja ini bilang mempertontonkan Kristus kepada dunia melalui kasih. Dan itu yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Saya percaya kalau ada kasih ada kesatuan. Dan kalau ada kesatuan Alkitab berkata ada urapan dan berkat. Karena Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau kita hidup rukun bersama. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan urapannya seperti minyak dari kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau engkau hidup rukun bersama. Alkitab bilang, kesana aku akan memerintahkan berkat. Seperti embun dari gunung Hermon turun ke bukit-bukit Sion. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Ada kesatuan di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Gereja akan semakin diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan, aku memerintahkan urapan dan berkat datang ke sana. Di mana ada kasih dan kesatuan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi udah lihat ya salah satu dari jemaat Bethlehem, Brian, anaknya Pak Hendra, sekolah di Berlin dan dia menjadi salah satu leaders di gereja kami. Jadi dia sangat care dengan orang dan dia memang punya karunia melayani. Jadi dia gampang sekali ingin menawarkan pertolongan setiap kali orang perlu bantuan. Jadi biasanya kami punya grup
besar gitu, ada grup live, grup masing-masing. Nanti kalau ada yang bilang, aku mau pindahan apartemen, ada yang bisa bantu nggak? Selalu Brian yang pertama, hari apa, jam berapa, kalau saya free nanti saya akan bantu. Nanti dia bantu orang pindahan, angkut barang-barang kan susah ya. Kalau di sini mah gampang, di sana nggak bisa panggil pick up gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka harus gotong koper-koper tuh naik kereta gitu, jadi masukin bolak-balik. Nanti aku bantu. Nanti kalau kita mau pergi holiday, travel sama-sama, dia pokoknya yang sibuk yang akan atur itinerary dari sini, nanti dia cek ini, dia cek itu. Jadi kita suka bercanda. Jadi kalau di Jerman itu pindahan itu namanya Umzug. Jadi biasanya ada perusahaan yang mengurus pindahan. Lalu kita bilang kita nanti di gereja punya Brian Umzug. Brian Travel. Jadi semua Brian Catering karena dia suka masak juga. Brian Catering karena dia suka sekali melayani dan membagi kasih. Dan itu menjadi daya tarik untuk orang pengen datang ke gereja karena kenal orang itu. Kasih itu attract people come to our church and akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan. Karena kasih yang kita bagikan. Satu kesaksian, jadi di gereja kami satu kali kami buat ada acara gabungan. Jadi di gedung yang kami sewa ada 4 gereja nyewa. Ada gereja Jerman, gereja internasional kita, gereja Turki dan gereja Eritrea. Satu kali kami bikin ada ibadah bareng dan di ibadah bareng itu ada satu orang dari Belarus namanya Anastasia. Tadi kalau lihat video yang suara dubbing suara apa itu yang ngomong itu Anastasia dari Belarus. Lalu diundang untuk datang ke gereja kami terus dia senang datang ke gereja kami. Dia backgroundnya Kristen dari Belarus. Terus dia satu kali punya teman namanya Aslan Dadaev. Aslan ini datang dari Chechnya Republik. Itu bekasnya Uni Soviet zaman dulu. Nah negara ini sebenarnya negara dengan agama dari sebelah. Sangat strong. Dan Aslan ini sebelumnya fanatik dengan agama dan imannya. Tapi satu kali dia benci dengan agama dia karena banyak kekacauan, terorisme terjadi. Dia meninggalkan imannya. Kemudian dia kehilangan identitas dia, lalu dia jadi pencandu obat. Pokoknya singkat cerita dia akhirnya jadi refugee di Berlin. Dia datang ke Jerman, ke Berlin, sekarang dia itu menjadi ateis, gak lagi percaya dengan Tuhan. Nah si Ana satu kali ngundang si Aslan ini datang ke gereja karena mereka sama-sama bisa bahasa Rusia. Jadi diundang datang ke gereja, Aslan ini senang sekali karena disambut dengan hangat. Walaupun dia beda, dia bukan orang yang percaya, orang menyambut dia, menerima dia, dia senang banget. Dia datang tiap minggu, sampai hari ini dia belum percaya kepada Yesus, dia masih on the journey untuk pengen kenal Tuhan. Dan dia minta didoakan supaya Tuhan kasih dia iman untuk percaya. Dan dia datang tiap minggu karena merasa komunitas orang percaya itu welcome, menerima, menolong, menopang. Satu kali Aslan yang bahkan belum percaya ini ngundang lagi temennya satu lagi yang dari Chechnya Republik namanya Malik. Datang baru 2 bulan ke Berlin juga sebagai refugee. Dan baru belajar tentang kekristenan. Malik datang ke gereja terus Malik cerita sama saya, dia bilang gini. Tahu nggak? Tadinya saya mau pindah ke kota yang lebih kecil. Saya benci kota Berlin. Karena orang Berlin ini nggak ramah. Aku mau tinggal di kota kecil aja katanya gitu. Baru hari ini setelah 2 bulan saya tinggal di Berlin katanya. Ternyata ada ya orang yang baik dan ramah yang saya baru pertama ketemu ada di sini di gereja ini. Dan saya bilang sama Malik kalau gitu datang lagi minggu depan dan kamu akan kenal lebih banyak lagi orang-orang yang baik, yang penuh kasih, yang menerima kamu di sini. Meskipun kamu belum percaya, belum Kristen, kamu boleh datang dan kami senang sekali menyambut kamu. Itu terjadi karena kasih. Kita akan menjangkau dunia dengan kasih. Amin Bapak Ibu. Itulah yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Yang terakhir, jadi mereka berdampak dengan pelayanan yang penuh urapan dan kuasa. Mereka berdampak melalui kasih mereka kepada orang-orang dan dunia di sekitar mereka. Mereka juga berdampak melalui kemurahan hati. Ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya percaya setiap orang yang bertumbuh jadi murid Kristus yang dewasa, tidak memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan orang lain. Karena itu orang Kristen yang dewasa pasti tidak pelit.
Orang Kristen yang dewasa pasti murah hati. Orang Kristen yang dewasa tahu aku diberkati untuk memberkati. Orang Kristen yang dewasa selalu ingin berbagi kepada orang lain. Ini terjadi di gereja mula-mula. Bahkan mereka menjual harta miliknya untuk membagikannya kepada orang lain. Karena kemurahan hati yang terjadi di dalam gereja, dunia terkagum dan mereka ingin juga mengenal Kristus yang mereka sembah melalui kemurahan hati. Kesaksian yang lain. Bagaimana kalau kita bertumbuh jadi murid, kita menjadi murah hati. Dan murah hati menjadi sarana untuk memberitakan Kristus kepada dunia. Saya dan suami saya pulang ke sini beli tiketnya mahal hampir 40 juta. Satu kali mentor saya datang dan cek keuangan gereja. Oh ternyata surplus lumayan di keuangan gereja. Akhirnya dia datang ke leaders yang tadi anak-anak muda itu. Terus bilang ini pendeta kalian Rika sama Andre mau pulang ke Indonesia tiketnya aja segitu mahal. Kita punya dana di gereja kalian, Rikas kalian lumayan. Kalian setuju nggak kalau kita bayar tiketnya Pastor Rika? Waktu itu 880 euro. Dan leaders itu semua bilang setuju kita boleh pakai kas gereja untuk bayar tiket Pastor Rika. Itu student ya, mahasiswa. Berarti itu uang perpuluhan dan mereka kerja part time, kolektenya mahasiswa mensupport pendetanya hampir 20 juta untuk bisa pulang ke Indonesia. Karena ada kemurahan hati. Lalu ada PR tiketnya suami saya. Saya dan suami saya terbang tanggal 25 Agustus, hari Senin. Tanggal 24 Agustus hari Minggu sebelum kebaktian kita biasanya ada doa bareng persiapan. Terus selesai doa salah satu leaders kami yang tadi yang orang India namanya Kunal. Dia sedang program PhD saat ini, program S3. Dan kalau di Jerman waktu dia mengerjakan research di institut, dia itu digaji 75%. Jadi dia sekolah kayak kerja. Cuman gajinya 75% karena nanti kan dia dapat gelar dari researchnya dia di institut itu. Rupanya Kunal itu cerita, saya mau ngomong katanya. Itu hari Minggu tanggal 24, besoknya kita terbang. Dia bilang, saya itu janji sama Tuhan, gaji pertama saya mau persembahkan kepada Tuhan semuanya. Jumlahnya 2.300 euro. Rencana saya, kata dia, 2.000 saya akan transfer ke rekening Lighthouse Berlin, ke gereja. 300 saya akan kasih ke gereja saya di India. Lalu dia bilang 2 hari yang lalu ketika saya berdoa, saya mendengar dengan jelas Tuhan bilang 1.000 kasih Lighthouse Berlin, 1.000 kasih pendetamu, 300 ke gerejamu di India. Lalu berarti student dari India ini membayar tiket suami saya untuk pulang ke Indonesia. Orang yang bertumbuh dewasa dalam Kristus menjadi orang yang murah hati. Dan kemurahan hati kita akan jadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan melimpah meluap bagi dunia. Kemurahan hati saudara bagi misi membuat 12 bangsa datang ke Lighthouse Berlin. Karena kemurahan hati saudara memberi bagi misi melalui Bethlehem dan HBLM. Kemurahan hati kita menjadi dampak bagi dunia. Saya akan akhiri dengan satu video untuk membuktikan. Minggu lalu udah diceritakan tentang Daniel. Jerman pertama yang mengalami Tuhan dan bertumbuh di gereja. Hari ini kalian akan dengar suaranya sendiri dan seorang lagi orang India bernama Nikita bagaimana mereka diberkati melalui live group. Boleh ditayangkan videonya. When I came to the church first, I was I wouldn't say I was a fanatic believer into Christian belief, but Lighthouse quickly made me realize that it's more about family and it's about the community values that Christianity provides, such as hospitality and welcoming. And the more I went to church, the more I got involved. One day I was invited to Life Group, and for me, that was the next step in my journey in my life. I went there the first day and immediately was welcomed. It was such a nice atmosphere, such nice people. And for me, in one way or another, it was a replacement for therapy. I was able to talk about things that I didn't really get to talk about with anyone. And it was very emotionally relieving. And in one way, I was able to connect the guiding Christian values of the Bible, of this community, to my personal life, to
the journey that I should take. I was able to get input from everybody, and it was one thing that really made me look forward to every week. It was the highlight of my week at one point or another. I was always looking forward, okay, when is the next life group? When can I share about my life? When can I share about good things in my life? That I felt like I got blessed from this community. I felt like the only reason why this good thing happened to me is because I listened. I was able to connect things that other people shared about to my own life. I think the concept of life group was not foreign to me, but Lighthouse really changed it for me. I think the meaning of community really came into picture when I joined life group here. Just connecting with so many other youth of the same circumstances who moved here to a new place, and just get along and share all your burdens and just the same experiences in different ways, and makes you feel like you're not alone. And just having that community to talk to share things with, and also learn about from other people's experiences, it really helps you use it in your own life. I think that's something that Life Group has really done for me. And even 1 week, if I miss Life Group, I can really feel the absence of the community and just the peace of mind that I get from Life Group. So I'm really glad that I was introduced to a Life Group here at Lighthouse. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bertumbuh bareng-bareng. Mari bertumbuh dan menjadi dampak bagi dunia. Karena ini akan terjadi buat kita ayat 47. Mari kita baca bareng-bareng ayat 47. Hasil pelayanan gereja mula-mula yang kita berharap juga dengan iman terjadi di gereja kita. Firman Tuhan berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kalau small group efektif di gereja mula-mula, small group efektif di Berlin, small group juga efektif di Indonesia untuk membangun tubuh Kristus yang menjadi dampak bagi dunia. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tentara, kelompok yang paling kecil namanya squad atau regu. Itu terdiri dari 8 sampai 13 tentara. Kemudian kelompok yang berikut namanya pleton. Itu beberapa regu 30 sampai 50 tentara. Nanti beberapa pleton 3 sampai 4 pleton itu gabung jadi kompi. Kemudian 2 kompi jadi batalion. Dan beberapa batalion jadi resimen. Bayangkan kalau di setiap regu dan skuad itu tentara-tentara Allah di dalam life group bertumbuh menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Kita akan membangun resimen yang luar biasa yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan itu akan Tuhan kerjakan dan pasti Tuhan kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan di gereja kita. Sehingga setiap orang dalam ruangan ini akan menjadi dampak bagi dunia. Mari kita datang kepada Tuhan dan merespon kepada firman ini. Haleluya, haleluya Yesus. Hirabaya syakataka rabaya hilarabaya syakataka rabaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk misi kita perlu uang. Tapi uang bukan kunci utama sebenarnya untuk misi. Kunci utama untuk misi adalah setiap orang percaya bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa di dalam Tuhan. Karena setiap murid Kristus yang dewasa akan menjadi dampak bagi dunia. Melayani dengan urapan dan kuasa, melayani dengan kasih, melayani dengan kemurahan hati. Dan saya percaya melalui Bapak Ibu di tempat ini, gereja ini akan menjangkau setiap keluarga, setiap tetangga, setiap RT RW, setiap kecamatan dan kelurahan dan kota Bogor akan dijangkau bagi Kristus melalui setiap murid-murid Kristus yang ada di dalam ruangan ini. Hari ini mari kita bawa bersama-sama satu kali lagi. Jika ada oikos saudara yang sedang saudara doakan, supaya mereka mau datang
di dalam life group mau bertumbuh menjadi murid yang maksimal. Mari bawa mereka kepada Tuhan hari ini. Karena seperti Tuhan bekerja melalui hidup saudara, Tuhan mau bekerja melalui hidup mereka juga untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Kalau mungkin ada di antara saudara-saudara sedang berdoa buat seseorang yang sedang saudara persiapkan untuk menjadi leader, membimbing, memuridkan orang lain. Mari bawa nama itu kepada Tuhan hari ini supaya mereka juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan orang-orang, memuridkan orang-orang untuk menjangkau dunia bagi Tuhan. Ada satu tantangan buat kita sebelum kita berdoa. Tadi kita nonton video tentang suku-suku terabaikan. Di Indonesia ada 200 suku terabaikan yang belum dijangkau. Saya challenge life group bisa mengadopsi satu suku. Mendoakan suku itu tiap hari. Mungkin mensupport satu orang bisa pergi ke suku tersebut. Atau saya challenge life group saudara mengadopsi satu negara. Mungkin saudara mau berdoa buat India, buat Nepal, buat Rusia, buat Myanmar. Untuk mereka boleh mengenal Kristus melalui doa saudara. Bahkan mungkin ini doa saya, bukan hanya Bethlehem mengutus misionari. Life group saudara bisa mengutus dan mensupport misionari bagi suku-suku terabaikan, bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan, setiap murid akan dipakai untuk menjangkau dunia bagi Tuhan. Haleluya, mari bawa setiap nama. Mungkin suku atau bangsa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bawa kepada Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara menaikkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ini doa kami. Apa yang kau kerjakan di gereja mula-mula, kerjakan di gereja kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Apa yang kau kerjakan di perkumpulan rumah-rumah di gereja mula-mula, Engkau kerjakan di dalam setiap life group kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati setiap orang di dalam nama Yesus. Bertumbuh menjadi murid Kristus yang luar biasa. Yang memberi dampak bagi dunia di dalam nama Yesus. Urapi mereka dengan kuasa. Urapi mereka dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu di dalam hidup setiap murid-murid Tuhan. Sehingga mereka boleh menjangkau orang-orang di sekitarnya bagi kerajaan Allah. Kayak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau memperkatakan dengan iman. Ada life group yang akan mensupport misi bagi suku-suku terabaikan. Ada life group yang akan mensupport misi bagi bangsa-bangsa yang jauh. Untuk membawa mereka kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya apa yang kau kerjakan Roh Kudus di gereja mula-mula. Engkau bisa kerjakan bagi gereja kami hari ini. Sehingga kami menjadi dampak yang besar bagi dunia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Teguhkan kami untuk menjangkau dunia bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.